Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valiana Rafliza Amira dengan NIM 230200742230 dari kelas PBSI 2023F. Di sini, saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul dengan Obat Bosan dari Nenek oleh Widya Suwarna. Obat bosan dari nenek. Ayah dan ibu belum pulang dari kantor. Mbak Asti dan Mas Pur pergi kuliah. Kawan bermain Lili, Oni sedang sakit kuning. Vita, tetangga sebelah, sedang pergi ke rumah saudaranya. Nah, tinggal Lili dan Mbok Nah yang ada di rumah. Mbok Nah sibuk menyetrika. Lili merasa kesal dan bosan. PR sudah selesai. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Biasanya, dia bisa bermain dengan Vita atau Oni. Sudah, tidur saja, Li, usap Mbok Nah. Ah, orang tidak mengantuk disuruh tidur, Lili menggerutu. Atau main ke rumah Dede, biar Mbok antarkan, Mbok Nah menawarkan. Malas rumahnya jauh. Biasanya jam 4 begini dia belum bangun. Dia kan harus tidur siang setiap hari, Lili menolak. Tiba-tiba, Lili mendapat gagasan. Dia pergi ke kamar ibu dan menelepon nenek. Sesudah bercakap-cakap sejenak, Lili mulai mengeluh. Nek, kalau tiap hari begini, Lili bisa mati. Bosannya setengah mati. Vita pergi, Oni sakit. Dia di rumah tidak ada siapa-siapa. Wah, jangan sebut-sebut mati. Bosan itu kan penyakit yang paling gampang diobati. Sudah setua ini nenek tak pernah merasa bosan. Tentu saja, cucu-cucu yang tinggal sama nenek segudang. Di sana kan selalu ramai, di sini sepi. Selalu sepi tidak enak, selalu ramai juga tidak enak. Nah, begini saja, kalau sabar sebentar, nenek akan segera datang membawakan obat untuk penyakit bosanmu. Baiklah, cepat datang ya Nek, kata Lili dengan gembira dan meletakkan gagang telepon. Dalam hati Lili bertanya-tanya, seperti apa kiranya obat bosan itu. Kalau berbentuk pil, wah lebih baik tidak usah saja. Kalau berbentuk permainan, nah ini lebih asyik. Tetapi, mainan pun lama-lama bisa membosankan. Sambil menunggu nenek datang, Lili mendekati Mbok Nah lagi. Mbok, nenek mau datang membawakan obat bosan. Tahu tidak, Mbok, obat bosan itu seperti apa sih? Mbok Nah tertawa, lalu menggelengkan kepala. Lili, mana ada sih obat bosan? Ada juga obat batuk, obat sakit perut, obat flu. Kalau Mbok Nah bosan, obatnya sih gampang aja. Setel saja kaset dangdut, hilang sudah rasa bosannya, kata Mbok Nah. Sekarang Lili yang tertawa. Kalau saya sih tambah bosan mendengar kaset lagu yang dangdut. Kaset lagu anak-anak saja paling seminggu enak didengar. Sesudah itu bosan saya mendengarnya, kata Lili. Ya sudah, kesukaan orang kan lain-lain. Kita lihat saja nanti, nenek bawa obat bosan yang bagaimana, kata Mbok Nah. 40 menit kemudian nenek datang. Lili menyambutnya dengan gembira. Nenek mengeluarkan beberapa buah buku dari tasnya. Ya, obat bosannya buku. Lili kan malas baca buku, seru Lili dengan kecewa. Hei, kamu belum tahu nikmatnya membaca buku rupanya. Kalau sudah senang membaca, kamu tidak akan pernah merasa bosan lagi. Nah, sekarang coba kamu baca buku yang ini, kata nenek sambil memberikan sebuah buku cerita bergambar. Kalau tebal, malas bacanya, kata Lili dengan segan. Tidak, ini cuma 24 halaman. Tiap halaman ada gambarnya dan teksnya sedikit. Ceritanya tentang beruang kecil. Bagus loh, anak-anak di berbagai negara sudah membaca buku ini. Nenek memberi semangat. Lili mulai membaca. Ternyata menarik juga. Nenek tersenyum dan berkata, kamu sudah kelas 4. Sayang sekali kamu belum mengenal banyak cerita yang bagus. Sebetulnya, buku bukan hanya buku cerita, tetapi ada juga buku tentang berbagai pengetahuan. Misalnya, kamu mau tahu asal minyak tanah, atau cara kerja tukang pos, atau tentang menanam bunga, atau apa saja. Semua ada bukunya. Iya, Nek. Kalau buku cara membuat mainan dari kertas, ada tidak, Nek? Itu loh, seperti membuat perahu, burung. Lili mau baca buku itu kalau ada, kata Lili. Tentu saja ada. Nanti kita bisa cari di toko buku. Nenek akan tunjukkan berbagai macam buku. Sekarang kamu bisa membaca buku-buku tipis ini dulu. Nanti makin lama kamu akan terbiasa dan senang membaca buku cerita yang lebih tebal. Kalau kamu suka membaca, kamu tak akan merasa bosan. Bermain dengan kawan memang satu hal yang baik.
Tapi kebiasaan membaca juga perlu dipupuk. Nanti kalau kamu menjadi mahasiswi, kamu sudah terbiasa baca buku pelajaran yang tebal-tebal, kata nenek. Buku cerita dari mana, Nek? Tanya Lili. Nanti nenek belikan beberapa, lalu setiap bulan ibu bisa membelikan 1 atau 2 buah buku. Kemudian kamu bisa tukar pinjam dengan kawan-kawanmu yang punya buku cerita. Selain itu, kamu juga bisa pinjam dari perpustakaan sekolah. Di sekolahmu ada perpustakaan tidak? Tanya nenek. Ada, tapi Lili belum pernah pinjam. Lili mengaku terus terang. Lili, seharusnya perpustakaan sekolah dimanfaatkan. Tetapi, baiklah, sekarang nenek akan membimbingmu. Nenek akan pinjamkan buku-buku yang menarik supaya kamu rajin membaca. Sesudah itu, berangsur-angsur kamu akan mulai membaca buku yang banyak teksnya, kata nenek. Selama 1 bulan, nenek akan sering datang membawa buku cerita untuk Lili. Sampai akhirnya, bila Lili sudah gemar membaca, nenek tak perlu lagi membawa buku-buku cerita. Lili sudah bisa mencari sendiri buku cerita atau pengetahuan yang dibacanya. Yang penting juga, Lili sudah mendapatkan obat bosan yang ampuh dari nenek, hingga seumur hidup dia akan bebas dari penyakit bosan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.